Terima kasih sudah mengklik video ini dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum. Karena dengan melakukan subscribe, Anda telah mendukung channel ini untuk upload update hampir setiap hari. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kultum kali ini benar-benar kultum yang 7 menit. Karena sepertinya di yang pertemuan sebelumnya agak molor begitu ya. Hadirin sekalian, judul yang diberikan oleh panitia kali ini adalah hikmah nuzulul Quran. Kali ini saya ingin berbicara sedikit tentang bagaimana Quran membicarakan hal-hal yang di luar nalar manusia, hal-hal yang baru diketahui di abad-abad modern, di masa-masa modern telah dibicarakan oleh Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran. Hadirin sekalian, orang-orang non-muslim sangat kagum terhadap Al-Quran. Mengapa? Karena Al-Quran menampilkan banyak sekali informasi-informasi yang sangat sesuai dengan sains modern dalam berbagai cabang ilmu, baik itu astronomi, biologi, geografi, geologi, dan lain sebagainya. Hadirin sekalian, mari sama-sama kita lihat. Salah satunya adalah tentang penciptaan langit dan bumi yang oleh para ilmuwan disebut dengan teori Big Bang. Para ilmuwan mengatakan bahwa tadinya semua langit dan bumi ada dalam satu kesatuan yang disebut dengan nebula raksasa. Nebula raksasa ini kemudian meledak yang disebut dengan Big Bang. Ternyata hadirin sekalian, peristiwa ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 30. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataqnahuma. Tidakkah orang kafir itu melihat bahwa langit dan bumi tadinya satu, kemudian kami pisahkan. Hadirin sekalian, bukan hanya itu, bahkan bentuk bumi yang bulat ternyata baru diketahui sekitar tahun 1577 ketika Sir Francis Drake berkeliling dunia. Dan kemudian juga Columbus, dilanjutkan oleh Columbus tahun 1492. Sebelum itu umat Islam, umat manusia tidak mengetahui bahwa bumi itu bulat. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal tersebut dalam Al-Qur'an 14 abad yang lalu. Dalam surat An-Nazi'at surat ke-79 ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal arda ba'da dzalika dahaha." Dan bumi kemudian Allah bulatkan. Daha mengandung makna bentangkan, juga mengandung makna telur. Jadi saat itu Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dengan detail bahwa bumi berbentuk seperti telur, bukan bulat seperti bola, tetapi pipih di ujung-ujungnya. Hadirin sekalian, bukan hanya itu. Kalau kita belajar di sekolah, ada yang disebut dengan gerakan rotasi dan juga revolusi. Hal ini baru ditemukan sekitar abad ke-16 dan abad ke-17. Kita sendiri baru bisa merasakan, mengetahui hal ini ketika di masa modern kita belajar di sekolah. Tapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa membaca satu huruf pun, tidak bisa menulis satu kata pun, tidak pernah merasakan bangku sekolah, telah menjelaskan ini dengan sangat rinci dalam Al-Quran. Surat Yasin, surat ke-36, ayat 37 sampai 40. Wasyamsu tajri limustaqarrir laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta ada kal urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Saat orang-orang barat mengatakan bahwa bumi mengelilingi matahari, ternyata Rasulullah berbicara lebih jauh daripada itu. Bukan hanya bumi yang mengelilingi matahari, bahkan matahari pun berotasi pada porosnya. Bahkan matahari pun berotasi, berevolusi mengelilingi pusat galaksi.
Dan di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa matahari dan bulan semuanya berputar pada porosnya, berputar berevolusi laksana sesuatu yang mengambang. Wa kullun fi falakin yasbahun. Sesuatu yang berenang, yang mengambang, tidak pernah diam, tapi dia berputar. Kalau kita melihat matahari, matahari memiliki titik-titik hitam yang putarannya ternyata adalah 25 hari. Dan ternyata matahari yang kita sangka tidak berputar, ternyata berputar, dan sudah dijelaskan dengan sangat rinci oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin. Hadirin sekalian, bukan hanya itu. Salah satu yang lain adalah proses siklus air yang baru diketahui juga di abad ke-16 oleh Sir Francis Galton. Beliau menjelaskan bahwa terjadi siklus di mana air yang dari bumi disedot oleh awan kemudian turun kembali dalam bentuk hujan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ini kepada Rasulullah SAW dalam Al-Qur'an dengan sangat rinci. Kita bisa buka surat Rum surat ke-30 ayat ke-24, surat Rum juga surat ke-30 ayat 48, surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat ke-18, surat An-Nur surat ke-24 ayat ke-43, surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 157, surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat ke-18, surat Al-Furqan ayat 48 sampai 49, surat Al-Ghasyiyah ayat 45, surat ke-45 ayat 5, surat Al-Mulk surat ke-67 ayat 30, surat Al-Qaf surat ke-50 ayat 8 sampai 9, surat At-Tariq surat ke-86 ayat ke-11. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan begitu rinci bahwa ternyata air diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan dalam bentuk air yang bisa kita minum, bisa kita nikmati. Dan sebelum datang hujan, ada juga angin yang menjadi kabar gembira bagi umat manusia akan datangnya hujan. Hal yang baru diketahui di abad ke-16 telah dijelaskan begitu rinci oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat yang telah kita sebutkan satu demi satu. Hadirin sekalian, bukan hanya itu. Saya akan jelaskan lagi dua hal penting yang juga merupakan bukti saintifik yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an ternyata benar-benar mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, saat ini polisi-polisi telah mengenal sistem yang disebut dengan sidik jari. Sidik jari telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah ayat ketiga sampai keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala qadirina ala an nusawwiya banana." Ayahsabul insanu alla najma'a 'idhamah, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Apakah manusia menyangka Allah tidak akan mampu mengumpulkan kembali tulang mereka? Bahkan Allah mampu menyatukan kembali sidik jarinya. Hadirin sekalian, sidik jari ini baru ditemukan pada tahun 1880. Ternyata penelitian menunjukkan bahwa sidik jari manusia tidak ada yang sama. Seluruh dunia, semua umat manusia, bahkan jutaan, miliaran manusia tidak ada yang memiliki sidik jari yang sama. Karena itu polisi dan juga intelijen menggunakan itu untuk mengetahui siapa pelaku kejahatan. Dan itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya tulang belulang, tapi Allah mampu menyatukan kembali sidik jari yang sangat rinci dan detail menjadi seperti semula. Hadirin sekalian, tidak hanya itu. Di surat An-Nisa ayat 56, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan suatu ilmu yang tidak diketahui oleh manusia sampai sekitar abad ke-20. Seorang profesor bernama Tagata Tejasen dari Thailand, dia menghabiskan waktu bertahun-tahun meneliti yang disebut dengan reseptor rasa sakit, penerima rasa sakit yang ada pada kulit. Ternyata hadirin sekalian, kulit kita mengandung reseptor rasa sakit. Ketika kulit kita terbakar, kemudian reseptor tersebut hilang, maka kita tidak akan merasakan rasa sakit. Apabila ada seorang pasien kulitnya terbakar, kemudian dokter akan mencoba menusuk kulit tangan tersebut. Apakah dia merasa sakit? Kalau dia merasa sakit, maka dokter senang karena reseptor penerima rasa sakitnya masih ada dan lukanya tidak terlalu dalam. Tapi kalau ditusuk, kemudian dia tidak merasakan rasa sakit, maka dokter merasa sedih. Kenapa? Karena ternyata reseptor penerima rasa sakitnya sudah hilang. Berarti lukanya
sangat dalam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 56. Innal ladzina kafaru sawfa nuslihim naro. Orang-orang yang kafir akan kami bakar dengan api. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kulitnya terbakar, setiap kulitnya hancur, hangus, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka bisa merasakan azab. Hadirin sekalian, ternyata Rasulullah 14 abad yang lalu telah menjelaskan dengan sangat rinci betapa di kulit kita ada yang disebut dengan reseptor penerima rasa sakit. Ini menunjukkan bahwa ternyata Al-Quran bukanlah ciptaan Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian, tahun 1977 ada seorang profesor bernama Gerard Miller melakukan penelitian untuk mencari kesalahan Al-Quran, untuk menyesatkan manusia supaya tidak mengikuti Al-Quran. Ternyata hadirin sekalian, Gerard Miller mencapai kesimpulan bahwa ternyata Al-Quran tidak mungkin dibuat oleh Rasulullah SAW. Mengapa? Karena ilmu-ilmu yang ditunjukkan, ilmu-ilmu yang disampaikan dalam Al-Quran tidak diketahui oleh umat manusia saat itu, tidak oleh bangsa Arab, tidak juga oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari mana itu semua? Tidak lain dan tidak bukan dari Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa wahyun yuha. Itu hanyalah wahyu yang diwahyukan. Allamahu syadidul quwa, yang diwahyukan, diajarkan oleh yang maha perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.